Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah konten yang menjawab pertanyaan salah satu peserta seminar yang saya selenggarakan di Kota Berau kemarin ya. Jadi pertanyaannya, apa itu support, apa itu resisten. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan sederhana tentang support dan resisten itu sendiri. Jadi sebelum saya mencontohkan di laptop ini, saya punya ilustrasi sederhana terlebih dahulu ya. Jadi saya misalkan ya, kita membeli emas atau berinvestasi di emas ketika harga 1 gramnya itu sama dengan 1 juta. Jadi kita membeli ketika harga emas 1 gramnya 1 juta. Terus tidak terlalu lama ya, harga ini mengalami kenaikan ya. Oke, harga ini menjadi 1.350.000 ya. Jadi berdasarkan persepsi publik ya, ketika investasi mereka sudah mengalami kenaikan 35%, ya biasanya mereka melakukan aktivitas yang sama ya. Aktivitas yang sama ini yaitu melakukan aktivitas jual ya. Jadi area di mana mayoritas orang melakukan aksi jual inilah nanti yang kita sebut dengan area resisten. Oke, jadi area resisten ini ada juga nanti yang menyebutnya dengan area supply. Area penawaran ya, jadi mayoritas orang akan menjual, melakukan aktivitas jual. Jadi penentuan area resisten maupun area supply memang sifatnya subjektif ya, tapi mayoritas orang melakukan hal yang sama. Karena itu ada harga-harga tertentu yang dipersepsi oleh publik ya, dia akan membentuk area resisten atau area supply. Nah, kembali ke ilustrasi ini ya. Terus harga tidak terlalu lama ini mengalami penurunan ya. Jadi dari 1.350.000 ya, harga ini mengalami penurunan ya. Saya contohkan penurunannya kurang lebih sekitar 850.000. Oke. Nah, pertanyaan yang sama, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sebagian besar orang? Ya logikanya kan sederhana. Kalau 1 juta saja ya Anda melakukan aksi beli, apalagi harganya lebih murah ya. Jadi ketika mayoritas orang memiliki persepsi sama atau melakukan aktivitas yang sama, dalam hal ini aktivitas beli, maka area ini nanti yang kita sebut dengan area support. Ada juga yang menyebutnya dengan area demand. Jadi area support maupun area resisten itu diidentikan dengan area key level ya, area di mana orang cenderung melakukan aktivitas yang sama. Oke, ini kalau kita contohkan dalam bentuk grafik misalnya begini, harganya mengalami kenaikan ya, terus harga mengalami penurunan. Nah itu. Jadi area resisten itu diidentikan ya, orang akan melakukan aksi jual, sementara area support diidentikan orang akan melakukan aksi beli ya. Jadi harga identik memantul. Nah, bagaimana cara menentukan area support dan resisten di grafiknya? Nah, di sini saya akan contohkan secara langsung di laptop. Jadi indikatornya apa dan cara menentukannya seperti apa. Oke teman-teman trader dimanapun berada, sekarang kita praktekkan secara langsung di laptop ya, bagaimana cara menentukan area support dan resisten. Jadi di dalam menentukan area support dan resisten ini ada beberapa parameter, dan kebetulan parameter ini sudah saya ketikkan ya. Jadi ada 3 parameter. Nah, nanti di bagian akhir video saya akan lihatkan cara mudah melihat area support dan resisten. Nah, sekarang kita mulai
dari parameter yang pertama, cara menentukan area support dan resisten. Yang pertama itu lihat multiple rejection atau banyaknya penolakan di harga tertentu. Jadi minimal ada 2-3 rejection. Jadi kalau sudah ada 2 ya atau 3 rejection, maka kita consider ya, maksudnya kita pertimbangkan dia menjadi area support dan resisten. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Nah, seperti biasa di dalam menentukan area support dan resisten ini kan berdasarkan subjektivitas saya pribadi atau yang biasa saya lakukan ya. Jadi pertama saya memilih time frame besar ya. Tujuannya eh, agar kita bisa mendapatkan range yang lebih besar. Oke, ini saya zoom sedikit. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya. eh, ini ada harga di mana terjadinya rejection atau terjadinya penolakan di area-area tertentu. Jadi ini satu, dua, di bagian bawah, di atas satu, dua, tiga. Jadi kalau kita tarik garis ya, yang di bagian atas ini kita pertimbangkan dia menjadi resisten. Nah, sementara yang di bawah ini kita pertimbangkan menjadi area support. Jadi kita mempersepsi eh, ketika harga mendekati level ini, maka harga dia akan berbalik arah. Jadi kalau teman-teman lihat dia mendekati support, dia berbalik naik ya. Jadi dia mendekati resisten, harga ini malah berbalik turun. Jadi itu pertimbangan yang pertama ya. Nah, yang kedua, parameter di dalam menentukan area support dan resisten itu lihat harga resisten yang di break biasanya itu bisa berubah menjadi support. Ya begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita kembali ke grafik, misalnya kita geser nih ke sini. Jadi kalau kita tarik lebih jauh ya, harga ini sebenarnya ini adalah awalnya dia harga resisten. Jadi ini penolakan pertama dan yang kedua, ketiga ya. Jadi kalau kita tandain di sini ada penolakan yang pertama, ini ada penolakan yang ketiga, tapi harganya di break. Nah, ketika di break, harga coba retest kembali. Jadi yang tadinya ini saya tandain terlebih dahulu, ini awalnya dia kan resisten. Jadi ini adalah harga resisten atau level resisten ketika dia di break ya, dia berubah menjadi support. Ya, jadi harga melakukan retest, dia membentuk zona baru. Oke, itu parameter yang kedua. Nah, parameter yang ketiga ya dalam satu tren ya di dalam menentukan area support maupun resisten itu ketika harga menjauh dari swing high ataupun swing low. Oke teman-teman trader ya kita praktekkan ke grafiknya secara langsung. Jadi bagaimana cara menentukan area support dan resisten ketika market dalam kondisi tren. Nah yang teman-teman harus perhatikan itu adalah kondisi trennya ya. Jadi ini kan kondisi trennya adalah bullish atau tren naik. Jadi yang teman-teman harus perhatikan itu adalah swing low-nya. Nah di sini saya sudah tandai ada 3 swing low. Nah bagaimana cara menentukan area supportnya ya. Jadi ketika harga menjauh daripada swing low, jadi misalnya candle hijau ini, maka area ini bisa kita jadikan area supportnya. Jadi kalau, oke sebentar saya geser garisnya ini. Jadi garis ini menjadi area support, sementara swing low itu bisa dijadikan patokan di dalam menempatkan stop loss. Nah begitu juga swing low selanjutnya ini ya. Jadi ini adalah area supportnya, nah swing low di bawah ini untuk menempatkan stop loss. Nah begitu juga yang ketiga ini. Oke. Tapi buat teman-teman yang nggak mau ribet ya, saya punya referensi pribadi ya di dalam melihat area support dan resisten terserah kondisi marketnya apakah lagi ranging, apakah lagi trend ya. Ini ada satu website ya seperti biasa website yang saya gunakan itu adalah investing.com. Jadi teman-teman tinggal pilih instrumennya, nanti lihat aja. Jadi kalau dalam time frame yang teman-teman pilih, ini saya geser dulu ke atas. Oke, misal teman-teman pilih time frame-nya yang 30 menit ya. Nah, di sini referensi dia buy. Artinya yang kita cari kan adalah supportnya.
Nah, di website ini dia sudah memberikan referensi ya, harga support yang ideal untuk melakukan entry. Jadi ada support 1, support 2, dan support 3. Ya, jadi support 3 ini adalah yang paling strong. Oke, teman-teman trader ya. Ini sharing singkat saya yang berhubungan dengan penjelasan apa itu support dan resisten. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silakan di-subscribe ya agar channel ini makin berkembang. Semoga video singkat ini ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.